Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seminar Nasional Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Acara ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2021 secara berurutan, yakni luring dan daring. Saat ini peserta sekalian berada pada hari pertama, sesi paralel kedua yang akan membahas mengenai multikulturalisme dalam sastra Indonesia untuk membangun jati diri bangsa. Saya, Tito Juli Haryanto, akan memandu jalannya diskusi pada sesi ini. Sebelum itu, kami persilakan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang akan diberikan melalui kolom chat oleh host. Baik, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Baik, saya akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama, peserta diharapkan bergabung ke dalam ruang Zoom minimal 15 menit sebelum sesi seminar dimulai. Yang kedua, pada setiap sesi seminar, panitia telah menonaktifkan fitur video, mikrofon, dan kolom chat bagi peserta. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti sesi seminar secara penuh dari awal hingga sesi akhir. Yang keempat, peserta wajib mengisi daftar kehadiran, cukup 1 kali pengisian dalam 1 sesi seminar. Yang kelima, pemakalah dapat mempresentasikan makalahnya secara langsung, daring, atau memutarkan rekaman video. Yang keenam, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaannya secara langsung melalui kolom chat ketika pemakalah mempresentasikan makalahnya. Yang ketujuh, moderator berhak memilih 1 atau beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan pemakalah. Dan yang kedelapan, peserta yang mengisi daftar kehadiran akan memperoleh sertifikat elektronik yang akan dikirimkan menyusul setelah rangkaian acara selesai. Kemudian saya akan membacakan riwayat hidup secara ringkas dari masing-masing pemakalah kita pada sesi ini. Dalam sesi ini, mohon maaf, untuk hari pertama kita mempunyai 4 pemakalah yang setiap pemakalah mendapatkan waktu kurang lebih 15 menit untuk mempresentasikan materinya. Dengan urutan yang pertama ada Bapak Reza Sukma Nugraha, sudah hadir bersama kita. Bapak Reza, mohon dites mikrofonnya, Pak. Sudah, Mas. Ya. Jika nanti di dalam proses penyampaian materi terdapat gangguan koneksi atau putus, maka akan dilanjutkan dengan pemakalah berikutnya. Kemudian yang pemakalah yang mengalami putus koneksi tadi akan kita sambung pada di belakang, seperti itu. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata mengenai Bapak Reza Sukma Nugraha. Lahir di Cianjur 17 Juni 1989. Saat ini merupakan dosen di program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret atau UNS. Latar belakang pendidikan S3 Ilmu Susastra dari Universitas Indonesia, S2 Ilmu Sastra dari Universitas Pajajaran, dan S1 Bahasa Arab dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bidang penelitiannya berkaitan dengan kajian sastra, khususnya sastra anak. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai editor lepas di beberapa penerbit buku dan aktif di literasi digital sebagai fasilitator di Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi,
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021. Korespondensi dapat dilakukan melalui Instagram @rezasn.id atau www.rezasukmanugraha.com. Baik, kepada Bapak Reza Sukmanugraha, kami persilakan Pak, waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Mas Tito atas kesempatan dan waktunya. Mohon izin saya screen terlebih dahulu ya. Ini masih di disable Mas oleh host untuk share screen-nya. Pak Faisal, mohon bantuannya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Oh, iya. berhak memilih satu atau beberapa pertanyaan Baik. yang sesuai Assalamualaikum dengan warahmatullahi pembahasan wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Tito sebagai moderator. Terima kasih juga kepada host yang sudah memperkenankan saya untuk bisa bergabung di sini. Lalu juga saya mengucapkan salam hormat kepada para narasumber setelah saya. Mohon maaf Bapak tanpa mengurangi rasa hormat begitu ya. Saya dipersilakan pertama ada Ibu Ajeng, ada Bapak Sofwan, dan nanti ada Bapak Asep Supriyadi. Salam kenal dan salam hormat dari saya. Dan terima kasih juga kepada para partisipan semuanya. Sudah ada 15.000 orang yang hadir begitu di dalam sesi ini. Dan baik, saya coba share screen ya. Oh ya, sudah bisa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya beri judul Sunda, Arab dan Eropa dalam novel Gadis Garut karya Abdullah Ahmad Assegaf ya, sebagai suatu refleksi multikulturalisme Nusantara dari perspektif Alawiyin. Baik, saya mohon izin untuk memperbesar lebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para partisipan dan para narasumber yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya telah meneliti suatu kritik sastra terhadap salah satu novel yang diterbitkan di Indonesia pada saat itu belum merdeka ya, berarti masih pada masa Hindia Belanda begitu, ditulis oleh seorang Arab ya, seorang berketurunan Arab begitu, lebih tepatnya dari orang Hadramaut atau yang lebih dikenal kalau di Indonesia dikenal dengan Said begitu ya, atau Alawiyin begitu, yaitu orang-orang Hadramaut yang memang dikenal begitu merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat begitu pada masa tersebut begitu sebelum Indonesia merdeka, ternyata memang banyak sekali begitu ya penulis-penulis, termasuk penulis-penulis dari Arab seperti halnya yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu Said Abdullah Ahmad Assegaf begitu, yang menulis di Indonesia dan menulis tentang Indonesia. Nah, salah satunya adalah salah satu novel yang ditulis dalam bahasa Arab begitu ya, meskipun dulu ditulisnya di Indonesia, tepatnya di Solo dan di Jakarta, di dua tempat. Yaitu satu novel yang berjudul Fatat Qorud kalau dalam bahasa Arab, atau diterjemahkan dengan Gadis Garut. Nah, novel tersebut diterbitkan pada tahun 1929 di dua tempat, Solo dan Jakarta begitu, tetapi baru beberapa tahun kemudian begitu 2008 itu baru ada terjemahannya. Ya, padahal menurut saya isi ya dari cerita ini menurut saya sangat-sangat menarik, tidak hanya dari sisi dari sisi sastranya begitu, melainkan apa yang kemudian dibahas atau dibicarakan oleh Assegaf di dalam novelnya tersebut begitu. Nah, kurang lebih secara singkat bahwa novel ini sebetulnya lebih menekankan pada cerita-cerita ya yang melibatkan tiga tokoh di dalam. Yang pertama adalah tokoh perempuan bernama Neng ya, yang dia adalah di mana ia yang disebut dengan Gadis Garut tersebut adalah Neng tersebut ya, sebagai representasi dari orang Sunda begitu. Lalu kedua ada tokoh utama yaitu Abdullah yang merupakan orang Arab begitu, orang keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Lalu yang ketiga ada juga tokoh yang merupakan representasi dari orang Eropa atau kolonial begitu ya, dari perspektif kolonial pada saat itu, yang bernama Pandridich. Nah, jadi novel ini bercerita tentang relasi ketiga tokoh tersebut ya, di mana Neng dan Abdullah sebagai tokoh utama, dan di dalamnya kemudian melibatkan juga tokoh Eropa. Nah, apa yang menarik dari dari novel tersebut? Pertama ya tentu pertama adalah bagaimana novel tersebut mendeskripsikan begitu ya kota Garut sebagai latar utama di dalam novel tersebut. Garut ya yang kita kenal saat ini tentu satu kota kecil, saya juga termasuk
orang Garut begitu ya. Jadi kota kecil di Jawa Barat begitu yang mungkin beberapa julukan yang dikenal diantaranya adalah Swiss Van Java begitu karena bentang alamnya yang begitu indah begitu. Nah, sebetulnya bentang alam yang indah yang kita kenal saat ini sudah dikenal pada saat itu. Salah satunya adalah yang sebagaimana diungkapkan atau dideskripsikan oleh Assegaf di dalam novelnya. Jadi di dalam novel ini yang menarik pertama adalah penggambaran mengenai Garut itu sendiri. Dan tidak hanya mengenai gambaran alam dan gambaran biografisnya begitu yang ditampilkan oleh Assegaf, juga bagaimana Garut pada saat itu tidak hanya sebagai suatu latar begitu latar di dalam novel, tetapi diperlihatkan pula bahwa Garut pada saat itu sudah menjadi kota yang memang banyak dihuni oleh beragam etnis begitu ya, tidak hanya oleh kelompok kolonial ya, tidak hanya oleh orang-orang Belanda atau Hindia Belanda pada saat itu, tetapi juga sudah dihuni oleh orang ya tentu orang Sunda gitu ya sebagai pribumi atau orang native begitu yang berasal dari Garut, dan beberapa etnis yang lain, ada etnis Tionghoa begitu dan termasuk ada etnis Arab. Nah, yang menarik di sana adalah bagaimana kemudian Assegaf menjelaskan begitu mendeskripsikan bahwa masing-masing etnis yang ada di Garut pada saat itu sebetulnya sudah menunjukkan ada satu relasi yang kemudian berjalan bersama ya semuanya tanpa ada satu konflik-konflik yang sebetulnya konflik-konflik yang cenderung gitu menampakkan konflik antara koloni dan yang dijajah begitu ya, karena relasi-relasinya juga di sini banyak dibicarakan. Nah itu ya, lalu yang akan saya bicarakan di dalam penelitian ini, di dalam novel ini adalah bagaimana relasi sosial begitu ditunjukkan oleh Sunda dan Eropa sebagaimana dipresentasikan oleh 3 tokoh yang tadi saya sebutkan begitu dalam konteks multikulturalisme. Ya. Nah, ini beberapa metodologi begitu ya. Pertama, saya menggunakan penelitian kualitatif ya, memberikan penafsiran-penafsiran secara bebas gitu terhadap masing-masing data yang saya temukan, diantaranya kata, frasa, kalimat, maupun konteks begitu yang meliputi dari masing-masing cerita. Yang kedua adalah metode analisis isi, karena saya akan memfokuskan pada setiap begitu ya aspek naratif yang ada di dalam novel ini. Lalu kedua, teknik kepustakaan, karena memanfaatkan berbagai penelusuran literatur begitu terhadap data-data yang berkaitan dengan masalah multikulturalisme. Adapun beberapa teori yang saya gunakan begitu diantaranya adalah teori multikulturalisme yang jelas menjadi pisau bedah di dalam penelitian ini begitu. Sebagaimana diungkapkan oleh Biku Pareh begitu ya di dalam Rethinking Multiculturalism begitu disebutkan bahwa multikulturalisme adalah cara pandang kehidupan manusia terhadap perbedaan kebudayaan yang terjadi sebagai suatu asas kehidupan itu sendiri. Multikulturalisme dilihat sebagai suatu kebijakan multikultural, sebagai politik pengelolaan ragam kebudayaan manusia sebagai warga suatu negara. Jadi pada prinsipnya adalah multikulturalisme adalah cara pandang begitu ya, kesadaran kita bahwa kita hidup dalam situasi yang beragam begitu, khususnya adalah ragam kultur, etnis, ras, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian saya lihat di dalam novel Fatat Karut ini, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal begitu ya, bahwa novel ini kalau dilihat dari sisi naratifnya, menceritakan tentang relasi ketiga tokoh tadi yang saya sampaikan. Tentu kalau kita bicara tema yang kemudian menjadi utama, tentu sebetulnya tema-tema klasik ya, bagaimana kemudian ada seorang tokoh begitu yang bernama Abdullah yang menyukai seorang perempuan Sunda begitu, tetapi kemudian perempuan Sunda tersebut pada saat itu gitu hampir dijodohkan oleh orang tua angkatnya kepada seorang Eropa. Tentu temanya merupakan tema klasik begitu, tetapi di balik dari tema-tema tersebut bagaimana konflik yang dibangun di antara ketiga tokoh tersebut menurut saya menjadi sangat menarik dalam konteks multikulturalisme. Kenapa? Karena Assegaf begitu di dalam novelnya tersebut, di dalam Fatat Karut menceritakan masing-masing masing-masing tokohnya tersebut dalam konstruksi stereotipikal yang sangat kental begitu ya. Pertama kita bisa melihat misalnya bagaimana tokoh-tokoh Sunda tidak hanya tokoh Neng yang tadi saya ceritakan sebagai tokoh utama begitu ya, tetapi tokoh-tokoh pendukung lainnya digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang pertama ya, kalau banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang digambarkan di dalam novel tersebut ya, Neng, terus juga ada seorang penjaga warung yang punya andil besar begitu di dalam mengomunikasikan si Neng tersebut dengan tokoh Abdullah begitu ya sebagai orang Arab gitu. Nah, terus juga ada ada perempuan Sunda yang lain begitu yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Neng begitu ya. Nah, semua tokoh-tokoh yang ditampilkan itu memiliki penggambaran stereotipikal gitu yang digambarkan baik
secara eksplisit oleh narasi, oleh narator dari si cerita tersebut, maupun implisit di dalam dialog-dialog yang kemudian dilakukan oleh para tokohnya. Apa saja penggambaran stereotipnya begitu? Yang pertama, tokoh-tokoh Sunda itu dianggap sebagai tokoh yang ramah gitu, senang membantu begitu ya, senang membantu orang-orang asing gitu. Jadi orang Sunda tuh sejak sejak dulu begitu ditampilkan sebagai orang-orang yang dengan orang asing tuh cenderung ramah, terbuka begitu, tidak menutup diri dan lain sebagainya. Senang membantu juga dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau lihat di gambaran fisiknya di beberapa cerita juga ditampilkan begitu. Khusus untuk perempuan begitu secara eksplisit naratornya menyatakan bahwa perempuan-perempuan Sunda tuh cantik-cantik begitu ya. Seperti tokoh Neng ini begitu. Lalu juga adaptif dengan asing seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa orang Sunda tuh cenderung orangnya terbuka begitu ya, terbuka termasuk kepada orang-orang asing, sehingga jika ada orang asing datang begitu ke wilayah mereka, termasuk ke wilayah Garut di dalam cerita ini, mereka cenderung senang membantu gitu ya, meskipun mereka butuh bantuan atau bahkan tidak butuh bantuan, tetapi cenderung suka menawarkan bantuan. Lalu yang terakhir adalah ada gambaran stereotipikal juga nih, yaitu gambaran materialistis. Tentu stereotip ini saya kira tidak hanya gambaran naratifnya ya, mungkin begitu ya di antara kita saat ini gitu, mungkin stereotip ini mungkin masih ada yang tumbuh gitu ya bersama lingkungan kita saat ini gitu. Saya sendiri tidak merasa keberatan begitu karena saya sendiri adalah orang Sunda begitu. Tapi ini yang sudah ditampilkan oleh Assegaf gitu di dalam novel Fata Karot ini. Lalu yang kedua, gambaran tokoh Arab begitu. Tokoh Arab ini tidak hanya direpresentasikan oleh tokoh Abdullah sebagai tokoh utama di dalam novel ini, juga dibantu oleh gambaran-gambaran mengenai orang Arab lainnya, yaitu ada tokoh saudara dari Abdullah itu sendiri yang membantu kedatangan Abdullah ke Solo begitu ya. Lalu ada lagi juga orang-orang Arab yang kemudian berniaga atau berdagang di Betawi pada saat itu yang disebut dengan Batavia. Nah, dari beberapa gambaran yang diberikan kepada tokoh-tokoh Arab tersebut, ada beberapa stereotipikal yang diungkapkan oleh teks ini, baik secara eksplisit dalam narasi maupun secara implisit di dalam dialog-dialog antar tokohnya begitu. Nah, pertama apa stereotipnya? Orang Arab itu distereotipkan sebagai orang yang senang berniaga atau senang berdagang begitu ya. Lalu di dalam teks juga banyak diceritakan bahwa orang-orang Arab itu senang begitu menikahi orang-orang perempuan-perempuan Sunda atau perempuan pribumi. Lalu yang menarik adalah banyak sekali gitu cerita-cerita yang menunjukkan bahwa orang-orang Arab justru begitu ya, banyak sekali setelah menikahi orang-orang pribumi atau orang Sunda ini, mereka dalam beberapa waktu kemudian mereka akan meninggalkan begitu si perempuan ini ya, atau saya menyebutnya mencampakkan gitu. Mencampakkan dalam arti ya memang ditinggalkan begitu saja begitu ya, termasuk juga yang dialami oleh orang tua si Neng itu sendiri, lalu yang dialami oleh tokoh penjual begitu di salah satu warung juga sama ya, mereka orang-orang Sunda ditinggalkan oleh suaminya entah kemana begitu, dan di mana orang suaminya adalah orang Sunda. Lalu yang ketiga, stereotip yang ditampilkan yaitu stereotip yang diberikan kepada orang-orang Eropa begitu sebagai kelompok kolonial. Nah, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang kaya begitu ya, secara material mereka lebih tinggi daripada orang-orang dari etnis yang lain begitu, daripada orang Arab, Tionghoa, dan juga orang-orang pribumi atau orang Sunda. Lalu mereka digambarkan berpendidikan tinggi, dan berikutnya adalah mereka semua seringkali membanggakan begitu harta benda dan pendidikan mereka kepada orang-orang lainnya, dan ini selalu ditemukan di beberapa tempat. Nah, itulah ada gambaran-gambaran stereotip gitu yang dilekatkan pada orang-orang ya, atau kelompok-kelompok dari ketiga kelompok etnis tersebut. Tentu ini berhubungan begitu dengan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana pemerintah Hindia Belanda mengotak-kotakan gitu ya, mengelompokkan kelompok sosial pada saat itu menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah kelompok Hindia Belanda begitu, termasuk diantaranya kelompok orang-orang Jepang begitu dikelompokkan menjadi satu kelompok dengan mereka. Keduanya kelompok Timur Asing begitu. Kelompok Timur Asing ini ada kelompok Tionghoa, ada kelompok orang-orang Arab begitu ya, dan yang kelompok lain selain Eropa dan Jepang. Lalu yang terakhir adalah kelompok pribumi gitu, yang kita kenal sekarang dengan sebutan inlander begitu ya, yaitu kelompok-kelompok native yang memang sudah tinggal lama begitu di Hindia Belanda sebelum koloni datang. Nah, jadi pengelompokan sosial itu sebetulnya ditampilkan di dalam novel tersebut. Nah, lalu bagaimana kemudian kita melihat ketiga kelompok etnis atau kelompok kultural tersebut saling berhubungan di dalam konteks interaksi sosial.
Ya, di dalam novel tersebut tampak bahwa orang-orang gitu, orang-orang Sunda dan orang-orang Arab di dalam novel tersebut sebetulnya menunjukkan kesadaran bahwa mereka meskipun secara sosial itu dipisah oleh Belanda menjadi dua kelompok yang berbeda, ya, di mana orang Arab itu dari sisi kelasnya itu lebih tinggi daripada kelas-kelas pribumi begitu ya, atau bumi putra yaitu orang Sunda. Tetapi yang ditampilkan oleh mereka memiliki kesadaran bahwa masing-masing di antara mereka, kelompok-kelompok mereka, yaitu Arab dan Sunda, semuanya adalah satu kelompok kultural yang setara begitu. Nah, dalam perspektif multikulturalisme Pareh, ini disebut dengan multikulturalisme otonomis dan akomodatif begitu. Jadi, meskipun masing-masing saling berdiri sendiri, tapi saling beradaptasi satu sama lain begitu ya. Bagaimana orang Arab ingin tahu orang Sunda seperti apa gaya hidupnya, dan orang Sunda juga selalu beradaptasi bagaimana mereka kemudian bisa meniru orang-orang Arab. Di mana pada saat itu di dalam hukum Belanda tentu masing-masing kelompok yang tadi saya sampaikan begitu ya, 3 kelompok sosial tersebut seharusnya secara ideal adalah memisahkan diri satu sama lain begitu ya, tidak boleh, bahkan ada satu hukum yang menunjukkan bahwa tidak boleh meniru gaya-gaya hidupnya orang bumi putra atau pribumi begitu ya. Tetapi tidak demikian yang ditampilkan oleh novel ini, yaitu bagaimana orang-orang Arab banyak kemudian dalam tanda petik meniru atau beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang Sunda. Nah, hal yang berbeda ditampilkan oleh Eropa begitu ya, kelompok kolonial. Pak Reza. Ya, silakan. Pak Reza, 1 menit lagi, Pak. Oke, terima kasih Mas Tito ya. Ya, nah berbeda dengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok koloni, begitu ya, orang Eropa. Mereka menunjukkan model multikulturalisme isolasionis yang di mana mereka menempatkan diri sebagai entitas yang berbeda dari kelompok etnis yang lain dan berjarak begitu. Dan kalau bisa tidak berhubungan sama satu sama lain begitu, kalau dianggap misalnya tidak benar-benar diperlukan. Nah, oke, yang terakhir dari saya, dipercepat saya, bahwa ada yang menarik pula begitu dari bagaimana perempuan-perempuan Sunda yang direpresentasikan oleh tokoh Neng ini begitu ya, hadir begitu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh orang-orang Belanda bahwa mereka adalah kelompok sosial yang berbeda satu sama lain, tidak boleh saling melintasi gitu ya garis-garis kelompok sosialnya, tetapi ini dilawan oleh tokoh Neng tadi ya. Jadi di situ kita bisa melihat adanya perlawanan begitu yang dilakukan oleh tokoh Neng tersendiri, bahwa apa yang dilakukan tersebut sebagai suatu kesadaran begitu ya, bahwa orang-orang Sunda pada saat itu sebetulnya sudah punya satu sikap begitu, bahwa seharusnya begitu setiap kelompok etnis, setiap kelompok kultural itu diperlakukan sama gitu, tidak ada satu dan lain hal karena satu dan lain hal itu dianggap berbeda sebagaimana diinginkan oleh kelompok kolonial. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan begitu ya. Nanti selebihnya mungkin bisa kita diskusikan di dalam di dalam sesi tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas paparan materinya dari cukup ringkas dan sangat informatif mengenai jadi penggambaran antar etnis di dalam novel Gadis Garut ya, Pak Reza ya. Kemudian kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua, tapi saya sebelumnya ingin mengingatkan bahwa kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi tautan kehadiran yang telah dibagikan oleh host di dalam kolom chat. Kita lanjut kepada pemateri kedua. Nantinya pertanyaan dari Bapak dan Ibu akan saya sampaikan kepada para pemateri di ujung sesi seperti itu. Kemudian kita bergabung kepada pemateri kedua, ada Bu Ajeng Rahayu Caraka, sudah ada bersama kita, Bu Ajeng. Sudah, Pak Tito. Sudah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Ajeng akan memaparkan materi mengenai multikulturalisme dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Afwadi ya. Waktunya 15 menit, Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tito. Yang saya hormati para Bapak pemakalah yang lainnya, Pak Reza, Pak Safwan Hadi, dan Pak Asep, serta para peserta seminar nasional Bahasa dan Sastra tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah
nampak paparannya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Silakan. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Multikulturalisme dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Istilah multikulturalisme ini saat ini memang sedang digemari oleh banyak pengarang, bahkan menjadi topik diskusi dalam berbagai forum ilmiah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keanekaragaman baik dari segi suku, bahasa, budaya maupun agama. Nah, hal ini menjadi suatu hal yang menarik karena banyak orang yang dibuat takjub dengan keadaan Indonesia seperti ini. Seperti misalnya Pisani menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sebenarnya mustahil untuk terbentuk. Membayangkan betapa sulitnya menyatukan sebuah negara yang terdiri atas rangkaian 13.466 pulau yang dihuni oleh penduduk dengan 360 kelompok etnis yang berbicara dalam 719 bahasa. Nah, angka-angka ini juga semakin bertambah setiap tahunnya. Data terakhir yang berhasil saya himpun saat ini berdasarkan data administrasi kependudukan pada Juni 2020, penduduk Indonesia berjumlah 272.229.372 orang dengan jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau dan bahasa yang dimiliki sebanyak 718 bahasa. Nah, atas kenyataan inilah yang menjadi dasar juga oleh para pendiri bangsa terdahulu untuk menentukan semboyan Indonesia, semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, semboyan negara ini sangat tepat sekali dalam menggambarkan keadaan Indonesia. Di tengah persatuan Indonesia saat ini, di tengah keanekaragaman yang dimiliki, bukan berarti tidak pernah kita jumpai pergesekan antar suku yang terjadi. Beberapa contoh pergesekan antar suku yang pernah terjadi, diantaranya adalah pada masa Orde Baru, ada konflik antara suku Aceh dan suku Jawa di Aceh, lalu konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit pada tahun 2021, dan konflik antara suku Lampung dan suku Bali di Lampung pada tahun 2009. Selanjutnya, apa sih sebenarnya pengertian multikultural dan multikulturalisme itu? Menurut Watson, multikultural adalah masyarakat suatu negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis yang terbatas seperti kota atau sekolah yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Sedangkan menurut Liliweri, multikulturalisme adalah suatu paham masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Selanjutnya ada pengertian multikulturalisme dari Suparlan yang menyatakan bahwa multikulturalisme adalah pandangan hidup yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan. Selanjutnya, kebudayaan juga memiliki unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat bahwa seluruh bangsa di dunia setidaknya memiliki 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Selanjutnya, pengembangan multikulturalisme menurut Robinson itu ada 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif cultural assimilation, yaitu yang menekankan proses asimilasi yang terjadi di antara masyarakat subnasional dan kebudayaan yang berbeda ke dalam suatu kebudayaan inti atau submasyarakat inti. Lalu selanjutnya ada perspektif cultural pluralism. Nah, perspektif ini menekankan hak untuk menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan kultural yang dimiliki oleh masyarakat subnasional masing-masing. Selanjutnya ada perspektif kultural sintesis,
yaitu perspektif yang menekankan proses sintesis dalam masyarakat-masyarakat subnasional yang mempengaruhi terhadap perubahan kebudayaan di dalam masyarakat. Selanjutnya, multikulturalisme itu juga diangkat dalam karya sastra. Salah satunya adalah karya sastra berjudul Negeri Lima Menara, sebuah novel yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Novel ini diklaim oleh penulis merupakan kisah nyata yang dialami langsung oleh penulis, sehingga penggambaran yang terjadi dalam novel ini dapat dianggap lebih akurat, benar-benar terjadi ya di dalam masyarakat. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud multikulturalisme dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memaknai multikulturalisme sebagai upaya memperkuat jati diri bangsa. Selanjutnya, karya tulis yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Pinkan Devarida dan Reza Dediana Putra yang berjudul Multikulturalisme dalam Novel Pulang karya Laila S. Budori dan Multikulturalisme dalam Novel Burung-Burung Rantau karya YB Mangunwijaya oleh Ali Imron. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, teknik baca dan catat, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui narasi yang ada dalam novel. Lalu selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 aktivitas, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Jadi novel Negeri Lima Menara ini menggambarkan kehidupan santri di dalam suatu pondok pesantren. Novel Negeri Lima Menara menggunakan sudut pandang cerita akuan atau sudut pandang sudut pandang pertama tunggal yang digambarkan oleh Alif sebagai tokoh utama. Jadi Alif ini merupakan remaja asal Bayur, Maninjau yang telah berhasil menamatkan studi Madrasah Sanawiyah. Ia berencana untuk melanjutkan studi ke sekolah non-agama. Ia ingin melanjutkan studi ke SMA. Namun keinginannya itu ditentang oleh ibunya. Ibunya menginginkan Alif untuk melanjutkan studi kembali mendalami ilmu agama. Karena ibunya khawatir pada masa itu tahun 1988 kebanyakan siswa-siswa yang melanjutkan studi di Madrasah Aliyah itu adalah siswa-siswa yang memiliki nilai yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah setingkat SMA, ke sekolah non-agama. Jadi ibunya itu khawatir dengan kualitas para dai, buya, maupun ustadz di masa depan jika fenomena itu terus terjadi. Dengan berat hati, Alif akhirnya menyetujui perintah ibunya untuk melanjutkan sekolah agama, namun ia menolak untuk melanjutkan sekolah di Bukit Tinggi. Ia ingin melanjutkan sekolah di pondok pesantren modern di Jawa Timur yang bernama Pondok Madani. Cerita berlanjut ke perjalanan Alif menuju Jawa Timur. Di sini dideskripsikan kutipan, tapi semakin jauh bus berlari semakin gelisah hatiku. Jantungku berdetak aneh, menyadari aku sekarang benar-benar meninggalkan kampung halamanku. Bimbang dan ragu hilang timbul, apakah perjalanan ini keputusan yang paling tepat? Bagaimana kalau aku tidak betah di tempat asing? Bagaimana kalau pondok itu seperti penjara? Bagaimana kalau gambaran Pondok Madani dari Pak Ete Ginto itu salah? Pertanyaan demi pertanyaan bergumpal-gumpal menyumbat kepalaku. Nah, paham multikulturalisme ini tidak demikian saja terbentuk dalam diri setiap orang. Hal ini pun dialami oleh tokoh Alif yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran di dalam dirinya bagaimana menghadapi suatu hal yang baru, hal yang asing di luar zona nyamannya, di luar lingkungan
masyarakat etnisnya sendiri, yaitu masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, di sini ada kutipan yang menyatakan bahwa meskipun Alif merasa takut dan khawatir, tapi ia tetap harus belajar melanjutkan studinya ke Jawa Timur karena ia sudah terlanjur menolak bujukan dari teman-temannya untuk tetap bertahan di Bukit Tinggi. Ia berdalih dengan argumen berbahasa Arab yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Artinya tuntutlah ilmu bahkan walau ke negeri sejauh Cina. Nah, melalui argumen ini yang seperti kita ketahui sudah ada sejak zaman Nabi, secara tidak langsung setiap orang itu, setiap manusia dianjurkan untuk berhijrah mencari ilmu setinggi-tingginya ke sejauh-jauhnya kemana yang kita bisa. Nah, dalam proses hijrah ini akan terbentuk proses asimilasi masyarakat di dalam lingkungan mereka menuntut ilmu. Hal ini juga akan memantik paham multikulturalisme dalam diri mereka. Selanjutnya, dalam perjalanan menuju Jawa Timur itu, Alif menyadari bahwa perjalanan itu tidak hanya sekadar melintasi batasan geografis, tapi sekaligus menembus batas budaya dan bahasa. Nah, hal ini dinyatakan dalam kutipan novel yang berbunyi, aku menyaksikan mulai dari rumah Gadang, rumah Panggung Palembang, rumah Atap Rumbia, rumah Bata, rumah Joglo, sampai rumah Kardus. Para pedagang ini bahkan memakai bahasa lain hanya untuk menyebut berapa, bara, brapo, brape, sabaraha, sampai piro. Nah, walau hanya sekilas dalam perjalanan, Alif menyaksikan betapa banyaknya keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, hal ini pun yang menyadari Alif bahwa petualangannya di tengah berbagai multikulturalisme ini akan segera dimulai di Pondok Pesantren Madani. Mohon maaf Mbak Ajeng, bisa Ya. dipercepat, waktunya tinggal 3 menit. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya, ketika sesampainya di Jawa Timur, di Terminal Ponorogo, Alif segera disambut oleh panitia penerimaan siswa baru. Di sana, ia pun bertemu dengan para calon santri lainnya. Di sana ada Raja Lubis. Pada narasi disebutkan bahwa di bangku belakang duduk seorang anak kurus, berkulit bersih, bermata dalam, dan bermuka petak. Sebuah kopiah beludru hitam melekat miring di kepalanya. Sepatu kets dari bahan jeans bertabrakan dengan kaos kaki putihnya. Raja Lubis katanya menyebutkan nama. Dalam kutipan ini kita ketahui bahwa Raja Lubis merupakan seseorang yang berasal dari suku Batak. Karena Lubis adalah salah satu marga Batak. Dan di sini juga disebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis memiliki fitur fisik masing-masing. Di sini digambarkan bahwa masyarakat suku Batak itu mayoritas memiliki kontur wajah petak. Selanjutnya, di Pondok Madani, Alif yang pertama kali melangkahkan kaki keluar dari Sumatera Barat juga bertemu dengan berbagai santri lainnya yang berasal dari segala penjuru Nusantara. Di sini ia bertemu dengan Said Jufri, lalu ada Atang dari Bandung, ada Baso dari Goa, Sulawesi Selatan, juga ada Dul Majid dari Madura. Di sini juga disebutkan beberapa fitur fisik yang dimiliki oleh santri-santri yang berasal dari segala penjuru Nusantara itu. Yang menariknya di sini ada penggambaran tokoh Said Jufri. Ia merupakan salah satu keturunan bangsa Arab, namun karena ia merupakan keturunan Kelimai dan sudah lama menetap di Surabaya, medoknya pun logat cara berbicaranya pun menjadi medok Surabayaan. Makhluk paling apa gimana? Selanjutnya di pesantren Pondok Madani juga ada aturan yang disebut konun. Nah, di sini itu disebutkan bahwa setiap santri tanpa pandang bulu harus mematuhi aturan-aturan itu. Di sana juga diterapkan sistem belajar selama 24 jam yang mewajibkan para santri setelah
melewati 4 bulan pertama wajib berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Baik, 1 menit lagi waktunya. Mbak Ajeng, sorry. Mohon maaf. Baik, lalu di tengah aturan yang mewajibkan santri untuk berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, di Pondok Madani juga diberikan keleluasaan untuk para santri memilih paham yang mereka inginkan. Yang seperti dicantumkan dalam kutipan ini, bahwa para santri dapat memilih salah satu mazhab tanpa paksaan. Nah, hal ini juga bisa dianalogikan seperti Indonesia yang memiliki ada 6 bahasa resmi yang diakui di Indonesia, dan semua masyarakat Indonesia bebas ingin menganut agama mana saja. Selanjutnya di sana juga diterapkan bahwa setiap kamar itu harus dihuni oleh santri yang berasal dari berbagai daerah. Tidak boleh ada santri yang berasal dari daerah yang sama. Di tengah perbedaan itu, persahabatan dapat terjalin di antara 6 sahabat yang semuanya berasal dari penjuru Nusantara yang berbeda. Hal itu juga menggambarkan sikap multikulturalisme yang menjunjung tinggi prinsip kesederajatan dan perbedaan budaya. Meskipun berbeda, tetapi tetap bisa hidup berdampingan dan rukun. Selanjutnya, melalui kutipan-kutipan yang kita temukan dalam novel Negeri Lima Menara itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat yang berbeda-beda dan menyepakati kesederajatan posisi dapat kita jumpai tidak hanya dalam skala besar seperti sebuah negara, tetapi juga bisa ditemukan dalam sebuah pesantren jika memenuhi kriteria tersebut. Mohon maaf, Mbak Ajeng, waktunya habis. Sebentar lagi, Mas. Satu boleh, lagi. Iya, boleh. Ya. Jadi Pondok Madani dapat dibayangkan sebagai miniatur Indonesia yang menampung begitu banyak perbedaan. 3 perspektif pengembangan multikulturalisme juga dapat kita temui dalam novel Negeri Lima Menara ini, yaitu perspektif cultural assimilation dari masuknya para santri dari berbagai penjuru Nusantara ke dalam kebudayaan inti, yaitu kebudayaan yang dijunjung di Pondok Madani. Lalu perspektif cultural pluralism dapat kita lihat melalui pemertahanan identitas yang dilakukan oleh para santri, meskipun mereka berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, tetapi logat dan dialek masih kentara dalam cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya, perspektif kultural sintesis juga dapat kita lihat pada penggambaran tokoh Said Jufri yang seorang keturunan bangsa Arab yang fasih berbicara medok Surabayaan. Nah, lalu untuk multikulturalisme ini dapat kita lihat bahwa masyarakat yang memiliki satu tujuan yang sama dapat tetap hidup berdampingan karena mereka meskipun berbeda-beda tetap memiliki satu persamaan yang sama. Dalam Indonesia kita lihat mungkin mempunyai tujuan untuk mempertahankan Indonesia tetap bersatu. Lalu mohon maaf. Sudah Mbak Ajeng? Sudah? Baik, sudah. Terima kasih Mas Tito. Ya. Terima kasih Mbak Ajeng atas pemaparan materinya. Sangat menarik mengenai multikulturalisme dalam novel Negeri Lima Menara ini, tapi kita juga harus beranjak kepada pemateri selanjutnya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi tautan presensi yang telah dibagikan oleh host di dalam dalam kolom chat. Terima kasih. Baik, kita langsung saja karena untuk mengefektifkan waktu kita akan bergabung kepada pemateri ketiga. Ada Bapak Safwan Hadi Umri. Mohon izin, sepertinya Pak Safwan keluar dari jaringan. Oh, keluar ya Pak Faisal? Iya, karena baik, kalau jaringan. kita oper dulu ke pemateri selanjutnya. Ada Bapak Asep Supriyadi. Bapak Asep. Ya, terima kasih Mas Tito. Bapak Asep akan menyampaikan materi mengenai kearifan lokal, memperkokoh karakter jati diri anak bangsa dalam sastra lisan Sunda, legenda Telaga Warna. Pak Asep ya? Iya. Sudah siap Pak Asep? Insya Allah. Ya. Baik Pak Asep, waktu 15 menit kami persilakan.
Jangan. Mohon maaf, ini ada gangguan dikit nih Pak Tito. Oh ya udah, gimana udah ini? Sudah Pak, Tayangan. sudah Pak. Sudah, Silakan ya. Pak. Mohon maaf nih ya. Saya memang dari pagi itu kondisi kurang fit, malah tadi saya tidak sempat ikut pembukaan dan ini karena kondisi malah iya. istirahat total. Alhamdulillah sekarang saya bisa bergabung. Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya. Tadi pembicara yang pertama Pak Reja Sukmanugraha dan Ibu Ajeng mengenai multikultural, dan ini menyangkut tema kearifan lokal dalam Misteri Telaga Warna. Mungkin kalau tadi dua pembicara menyangkut mengenai multikultural, dan di sini adalah tulisan atau makalah atau penelitian yang sangat sederhana sekali, karena mungkin bosan pemirsa atau pembaca mengenai kearifan lokal. Tapi mengapa saya memberanikan diri dengan tema atau tulisan ini? Karena dalam suasana seperti ini, mungkin kearifan-kearifan lingkungan atau lokal itu masih bisa kita angkat ke permukaan agar kita, karena kita sendiri adalah, apalagi saya sebagai orang kampung yang tidak lepas dari sastra lisan atau tari lisan yang dengan kearifan lokal. Baiklah, mengapa saya mengangkat judul mengenai kearifan lokal Misteri Telaga Warna? Ini adalah judul yang sangat sederhana. Mungkin tadi Pak Reja Sukmanugraha yang dari Garut tahu ya mengenai ada situ Bagendit atau situ Patenggang gitu ya, atau situ Panjalu. Jadi telaga atau danau dalam bahasa Sunda itu adalah situ. Nah, mengapa hal ini yang sangat sederhana saya kaji dan saya angkat ke permukaan untuk kita diskusikan? Karena ada hal-hal yang mungkin lupa atau kita tidak sempat menyimak. Ternyata dalam sastra lisan atau tradisi lisan khususnya masyarakat Sunda itu terkandung kearifan atau pesan-pesan moral yang mungkin kita sebagai masyarakat Sunda atau Nusantara kita bisa berpijak atau kita bisa bercermin terhadap sastra tersebut. Nah, mengapa hal ini ada apa dalam Misteri Telaga Warna ini? Ketika saya menyimak dari segi isi atau gambaran mengenai sejarah, ataupun di sini bukan sejarah ya, karena ini bukan sastra, tapi apakah ini ada fakta atau apa di balik itu, ini kita bisa diskusikan. Ini hanyalah cerita dari mulut ke mulut yang kemudian sudah difilmkan, didramakan, bahkan telah ditulis. Harusnya Bapak. Lagi lah. Harusnya Bapak. Nah, ini mengapa ini? Karena di dalamnya ini secara ringkas bahwa menerangkan dalam cerita Misteri Telaga Warna itu tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana pemimpin yang bijak dan arif dan bisa mencetakkan rakyatnya. Nah, inilah mungkin kita sebagai orang biasa atau yang kebetulan sekarang sedang jadi pemimpin apapun, mulai dari tingkat RT sampai presiden, mungkin hal ini bisa menjadi inspirasi atau memberikan karakter sesuatu yang baik. Nah, inilah. Nah, di sini mengapa saya mengambil ini Misteri Telaga Warna? Karena ternyata ya, ketika kita manusia atau orang biasa atau pemimpin, ketika dalam memimpin atau ketika orang biasa itu tidak sesuai dengan apa yang kita sudah gariskan, aturan apa yang kita serahkan atau apapun, maka akan menjadi suatu bencana, yaitu bencana bahwa suatu kota yang diceritakan bahwa di sini kebetulan dalam Misteri Telaga Warna ini menceritakan kota Tangguhan yang berada di posisinya itu kalau tidak salah ini adalah Kabupaten Bogor, yang di sini menceritakan bahwa ada suatu telaga atau danau di puncak. Mungkin Bapak, Ibu, atau Pak Tito pernah ke Jakarta ya, ke puncak. Nah, sini mungkin bisa dilihat sebagai objek wisata. Ada telaga yang airnya berwarna-warni. Nah, inilah mungkin kisah inilah yang diawali dengan apakah ini kebetulan atau tidak. Nah, inilah adalah suatu mitos. Nah, ini. Nah, di sini ternyata dalam ceritanya itu menggambarkan ketika rajanya bijak, rajanya menjatuhkan rakyat, tapi ketika anaknya yang sombong, serakah, maka negara tersebut tenggelam. Apakah ini hanya dalam cerita lisan saja? Apakah tidak mungkin hal ini mungkin kita bisa mengambil hikmah dari balik itu, bahwa suatu saat ketika negara atau wilayah atau kampung tidak mengambil
stigma atau kearifan lokal sebagai bangsa yang baik adalah meniru kata-kata bijak yang baik dalam tata lisan. Inilah adalah pesan moral yang mengapa saya angkat menjadi ini. Nah, tujuannya adalah sebagai bahan kita utamanya bahwa kita sebagai orang biasa atau ini tepatnya adalah ditujukan kepada dalam cerita ini adalah pemimpin untuk mengambil ibroh atau pelajaran bahwa ternyata walaupun ini cerita lisan, ketika kita memimpin, ketika kita menjadi manusia biasa, orang biasa, ketika kita serakah dan sombong, kita tidak mengingat bahwa akan terjadi keserakahan kesombongan itu bencana, yaitu kota tersebut tenggelam dan hancur lebur. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama. Adakah kearifan lokal yang bisa kita ambil sebagai masyarakat untuk menjadikan karakter anak bangsa menjadi lebih baik? Nah, ini penelitian sebelumnya bahwa ternyata sudah banyak penelitian mengenai yang fenomenal sekali adalah penelitian mengenai Sangkuriang. Ini juga berhubungan dengan bahwa ketika masyarakat atau rakyat tidak melihat adanya kearifan lokal, maka dalam cerita Sangkuriang itu disebutkan bahwa kehancuran seperti alam itu tidak bersahabat. Nah, ini kemudian dalam mungkin Pak Reja juga tahu mengenai Situ Pangendit itu ada ceritanya seperti itu. Ketika ada orang kaya yang sombong tidak memperhatikan masyarakat tetangganya, maka akan menjadi bencana, yaitu suatu banjir dan menjadi sebuah situ ini. Dan banyak seperti Situ Pandenggang, Situ Panjalu. Inilah penelitian yang saya pernah kaji mengenai bahwa betul bahwa berhubungan dengan bencana, dengan apapun itu kita perlu menyimak bahwa sebagai masyarakat kita perlu mengkaji atau menyimak walaupun hal ini cerita lisan merupakan cerita rekaan, tapi siapa tahu ada kearifan lokal di dalamnya yang bisa ambil untuk simak kehidupan di dalam negara ini. Baik, metode di sini yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Saya tidak akan menerangkan secara ini. Dan ini pendekatan tematik, ada pendekatan yang hubungan dengan bahwa saya mengambil sumber itu adalah dari misteri Telaga Wana yang ditulis oleh Ibu M. Faimi. Kebetulan beliau adalah pegawai Badan Bahasa tahun 2016. Dan ini adalah ada 60 halaman. Jadi di sana saya mengambil kutipan-kutipan, walaupun ini adalah bukan sata lisan, walaupun sudah ditulis dan difilmkan, tetap ini adalah sata lisan, bukan karya tulis. Tetap aja walaupun sudah ditulis, sudah dibuka, maka saya sumber data ini adalah merupakan sumber data yang diambil dari buku, tapi tetap itu adalah sastra lisan. Langkah-langkah analis data adalah menyimak dari sumber data tersebut, dari misteri Telaga Wana, kemudian dibaca dengan mendalam dan kaitkan dengan kutipan yang mengandung dengan makna di balik makna itu ada apa, terutama mengenai kearifan lokal itu. Nah, inilah hasil dan pembahasan yang telah kami analisis dari cerita misteri Telaga Wana adalah ada 11 kearifan yang perlu kita sebagai orang biasa, apalagi ini pemimpin, bahwa di dalam misteri Telaga Wana itu ada 11 kearifan lingkungan atau kearifan lokal. Yang pertama adalah di cerita misteri Telaga Wana itu pertama menggambarkan pemimpin yang arif, bijak, dan tidak sombong. Nah, ini mungkin oleh pemimpin khususnya ini perlu ditiru karena mungkin pemimpin yang arif dan bijak dan tidak sombong akan cintai oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang dapat memakmurkan rakyat. Ini juga mungkin sangat diharapkan oleh kita sebagai manusia biasa, sebagai orang, sebagai rakyat itu. Yang ketiga adalah pemimpin yang sabar. Nah, inilah digambarkan dalam cerita misteri Telaga Wana, ada digambarkan sang raja yang kebetulan Raja Kuta Panggihan sebagai wilayah Jawa Barat atau Sunda, Tatar Sunda itu, mengapa pemimpin yang sabar? Mengapa sabar? Beliau ketika menghadapi rakyatnya, beliau ketika menghadapi keluarganya karena anaknya yang sombong dan congkak, tetap beliau dengan sabar dan beliau dengan menasihati. Kemudian yang keempat, pemimpin yang mengakui kesalahan dan misalnya. Nah, ini raja ini pernah mengakui kesalahan. Nah, tapi dibalik dia sebagai raja, dia mau menerima kesalahan dan meminta maaf kepada rakyatnya. Nah, inilah yang mungkin selama ini kita juga ya banyak pemimpin yang ketika melakukan kesalahan, beliau mengaku salah dan
meminta maaf kepada rakyatnya. Ini adalah mungkin kearifan lokal yang perlu kita ditiru oleh pemimpin kita. Yang kelima, pemimpin yang pandai bersyukur. Nah, inilah yang mungkin kita perlu garis bawahi. Sehebat apapun, sekuat apapun, sepandai apapun, ketika pemimpin tidak pandai bersyukur, maka tunggulah kehancurannya. Karena apa? Rasa sombong, rasa congkak itu akan mendatangkan malapetaka dan akan menjadi bencana bagi masyarakatnya. Inilah. Keenam, pemimpin yang mau berdoa kepada Sang Pencipta. Nah, inilah yang perlu kita mungkin garis bawahi juga, bahwa dalam cerita misteri Telaga ini digambarkan bahwa si raja itu, Suwarna namanya, beliau ketika apapun setelah pencapaian berhasil, dia berdoa dan tidak lupa beribadah. Nah, inilah yang sangat kita harapkan juga sebagai ini walaupun hanya dalam cerita ya, tapi apakah ini merupakan perlu kita sebagai inspirasi ya, mungkin kita menyadari bahwa cerita adalah rekaan, tapi ketika cerita itu hikmah dan bermakna, perlu kita juga menginspirasi perilaku dan dalam kita pengelolaan kenegaraan. Nah, ini di balik itu, ketika ayahnya seorang raja, tapi sebaliknya anaknya itu seorang putri yang keras kepala, putri yang congkak dan sombong, putri yang serakah, putri yang tidak mau menerima nasihat, ulah putri yang serakah mendatangkan bencana. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika seorang raja punya anak, rajanya yang bijak, arif, tidak sombong, sangat peduli terhadap rakyatnya, dan rajin beribadah dan bersyukur. Tetapi ketika punya keluarga, yang salah satu keluarganya itu congkak dan sombong, maka di sini digambarkan terjadi malapetaka, sebuah bencana. Yang rakyatnya makmur, rakyatnya baik. Ada salah seorang saja keluarga yang tidak baik karena congkak, serakah dan sombong, maka diceritakanlah, maka kerajaan itu ditenggelamkan menjadi sebuah danau atau telaga warna. Itu mungkin Pak Asep. Bapak Ibu. Sudah, Pak Asep? Ya, waktu masih tersisa 3 menit. Masih ada 3 menit, ya. Masih ada 3 menit, masih Pak? ada. Ya, inilah cerita misteri Telaga Warna, merupakan cerita rakyat dari Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Misteri Telaga Warna bercerita mengenai mitos asal-usul terjadinya Telaga Warna Puncak Bogor. Cerita tersebut menggambarkan Prabu Swarnalaya, seorang raja putra tangguhan, adalah seorang pemimpin yang arif, bijak, dan dapat memakmurkan rakyatnya. Sedangkan putrinya Dewi Kuncung Biru berkarakter keras kepala, sombong, dan serakah. Akibat dari serakahnya itu telah menyebabkan bencana bagi kerajaan Kuta Tangguhan. Kerajaan Kuta Tangguhan tenggelam dan berubah menjadi Telaga Warna. Nah, bencana itu mendatangkan musibah bagi dirinya maupun orang lain. Dengan demikian, dalam bersikap dan berperilaku baik seorang pemimpin maupun orang biasa, kita harus menggunakan perasaan dan pikiran. Nah, mengapa di sini dalam cerita itu digambarkan bagaimana seorang raja memadukan perasaan dan pikiran? Masih ada waktu ya, Pak Tito? Masih, Pak, masih. Ya, makasih. Saya mau pergi takutnya kehabisan ini. Masih, Pak. Ya. Nah, digambarkan dalam cerita itu bagaimana seorang raja jadi memadukan perasaan dan pikiran. Ini menarik. Mungkin saya mencatat apakah ini sebagai kata bijak atau kata mutiara ya. Ketika seorang raja atau seorang pemimpin apapun menyelaraskan antara perasaan dan pikiran, maka akan menimbulkan kemakmuran negara dan rakyatnya akan adil dan makmur. Ketika hanya mengedepankan perasaan saja, maka tunggulah kehancurannya. Dan ketika hanya mengedepankan pikiran tanpa diimbangi perasaan, akan terjadinya sombongan dan kesalahan. Inilah yang digambarkan oleh seorang raja yang ada dalam cerita misteri Telaga Warna ini. Beliau seorang raja memberikan gambaran bahwa dalam memimpin itu harus menyeimbangkan antara perasaan dan pikiran, agar hal ini terjadi harmonisasi kehidupan antara seorang pemimpin dan yang di bawahnya rakyatnya. Begitu Pak Tirto dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep atas pemaparan materinya. Jadi Pak Asep membahas mengenai sastralisan ya Pak ya, dari Sunda mengenai legenda Telaga Warna yang ternyata masih memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita gunakan, kita
ambil hikmahnya untuk kehidupan pada saat ini ya Pak ya. Ya, betul. Baik, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, kami persilakan untuk menuliskan atau mengetikkannya di dalam kolom chat ya. Seperti itu. Kemudian tadi telah hadir bersama kita Bapak Sofwan Hadi Umri yang tadi ya tadi terputus ya Pak ya, mohon maaf. Tadi kami karena Bapak terputus, kami lanjutkan langsung kepada Bapak Asep Supriyadi Pak. Ya, siap Pak, saya akan ini dulu Pak. Jadi Bapak Sofwan Hadi Umri akan mempresentasikan mengenai multikulturalisme sastra lisan Sumatera Utara bercorak jenaka sebagai perekat solidaritas berbangsa ya Pak ya. Ya, Sudah siap Pak materinya? sudah siap. Baik Pak, silakan di-share screen terlebih dahulu. Ya, baik Pak, waktunya kurang lebih 15 menit, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudara pemandu acara dan para pemateri yang budiman, yaitu saudara Reja, Mbak Ajeng, Asep, dan yang terakhir tadi Mbak Supriyadi ya, Asep Supriyadi. Ada pengantar ini saya ambil dulu. Mitos cerita jenaka ini ada pada setiap suku, pada setiap bangsa. Ya. Di Sumatera itu ada namanya Sijonaha, itu dari Simalungun. Ada namanya Simamorana Uto, itu dari Batak Toba. Ada lagi dari Melayu, Sikelambai. Ada dari Pak Kado, Lebay Malang dari Deli Serdang. Jadi setiap suku memiliki mitos-mitos cerita jenaka ini yang mampu menjual suatu literasi. Bagaimana cerita jenaka itu mengajak orang tertawa tanpa terluka. Jadi seorang lagi, bagaimana mengajak pembaca agar tertawa tanpa terluka. Inilah dia kemasan-kemasan cerita jenaka ini yang sebenarnya menimbulkan satu stereotipe, ada julukan-julukan. Jadi makanya timbullah di Sumatera Utara ini ada dikatakan Melayu itu pemalas, ada Mandaling itu pelit, ada dikatakan tipu Aceh, ada dikatakan Batak itu penaik darah, ada dikatakan lagi Gurindam Barus dan seterusnya. Jadi stereotipe yang ini sebenarnya adalah komoditas yang dijual oleh kolonial Belanda dulu untuk memecah belah antar suku yang ada di Sumatera Utara ini sehingga mereka itu tidak lagi bisa bersatu tetapi saling berperang. Jadi politik divide et impera, pecah belah dan perintah, ini adalah membuahkan timbulnya keanekaan cerita-cerita yang sifatnya itu bisa provokatif, bisa juga destruktif, dan bisa juga menimbulkan semacam perpecahan dari antara berbagai suku ini. Nah, saya melihat di dalam aspek ini tadi, bagaimana multikulturalisme itu bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk membangun suatu kebersamaan, kesadaran, persatuan, dan kesatuan berbangsa. Jadi, di sini, Indonesia itu merupakan negeri yang multi etnik, multilingual, multimental, yang memiliki tradisi dan warisan budaya yang berbeda-beda. Indonesia dapat memetik dua manfaat sebenarnya dari keragaman budaya tersebut, termasuk Sumatera Utara ini ya. Pertama, manfaat politik kultural, yakni penguatan kohesi sosial dan kebangsaan atau nasionalisme. Artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita bisa menyatu dalam satu keekaan. Kedua, manfaat ekonomis yang berkaitan dengan kesejahteraan, pembangunan yang berkesinambungan, pembangunan pariwisata, budaya, dan industri kreatif. Jadi bagaimana
wilayah huni di Sumatera ini dengan berbagai etnis tadi yang saya katakan tadi bisa kita tonjolkan, tetapi dari aspek persamaannya, hal-hal yang positif yang membangun kemaslahatan umat agar mereka itu saling menghargai satu sama yang lain. Memang dalam hal ini tradisi lisan milik suku-suku asli Sumatera ini masih dituturkan sampai saat ini oleh masyarakatnya. Ya, Indonesia dapat memetik 2 ya nih. Lanjut terus ini. Ya, ini poinnya langsung masih diteruskan aja ya. Tradisi lisan milik suku-suku asli Sumatera ini masih tetap dituturkan oleh masyarakat sampai saat ini. Cerita rakyat Gili banyak dilakukan oleh yang lazim disebut cerita dari nenek dan kakek kepada cucunya. Tetapi sekarang ini terbatas pada daerah pedesaan saja, sedangkan kota-kota besar, tradisi mendongeng ini sudah digantikan oleh dongeng-dongeng melalui dunia digital kita, atau katakanlah semacam humor-humor melalui dunia cyber. Lanjut lagi. Nah, dalam hal ini, saudara, sebenarnya sastra lokal Sumatera ini corak cerita Jinaga masih ditemukan. Misalnya di daerah Batak Toba tadi saya katakan ada namanya Simamora Nauto. Nauto itu artinya yang bodoh. Ada lagi si Jonaha. Jonaha itu artinya jenaka. Ada lagi si Cupak dan si Gantang dari daerah Deli Serdang. Ada lagi si Kelambai dari daerah Melayu Langkat. Cerita-cerita ini membuktikan bagaimana daya rekat suku-suku itu begitu kuat. Berakar. Di samping memiliki perbedaan suku agama, mereka juga memiliki kesamaan nasib yang sama. Jadi masing-masing suku-suku yang ada di Sumatera ini memiliki tokoh-tokoh jenaka yang dungu, tokoh-tokoh jenaka yang memiliki katakanlah siasat atau kelicikannya pun ada, negatifnya pun ada. Jadi dalam hal ini saya melihat mitos komedi cerita jenaka di Sumatera ini mengajak orang tertawa tanpa terluka. Yang kedua, bagaimana peran seorang ibu sebagai mother of justice. Mother of justice ini artinya ibu yang memiliki keadilan seorang ibu. Ini kita juga bisa melihat peran ibu ini dalam cerita jenaka ini banyak sekali di sini ya. Dia memimpin anaknya, berkolaborasi, berkoalisi. Bisa juga dia menyumpah anaknya. Kalau misalnya kalau di Simbalim Kundang ada justice ibu itu menyumpah anaknya, tapi di Sumatera ini ada juga Sampuraga, ada juga misalnya cerita yang Batu Belah juga, di Melayu ada juga cerita yang memiliki suatu mitos ibu itu sebagai mother of justice. Keadilan ibu itu memang kuat dalam cerita ini. Saya mengambil data ini hanya 3 wilayah saja. Pertama dari Deli Serdang, kemudian dari Langkat, dan ketiga dari Simalungun. Simalungun ini diwakili oleh cerita si Jonaha. Cerita orang yang dianggap bodoh, dungu, tetapi cerdik. Dia bisa memburu burung di hutan, tetapi hasilnya itu sudah sampai di rumahnya. Lalu, mengapa sampai di rumahnya? Karena sudah kerjasama dengan ibunya. Ibunya memotong ayamnya sendiri di rumah, lalu digulainya, lalu dikatakan pada penduduk, inilah hasil buruan anaknya. Jadi sang anak itu bisa memanipulasi masyarakat kampung itu menjadi orang yang sakti. Nah, di sini kerjasama seorang ibu tadi sebagai mother of justice tadi untuk membela kehidupan anaknya tadi. Begitu juga dalam cerita si Kelambai di daerah Langkat, ini juga cerita yang membela sang anak. Anak itu adalah anak yang sifatnya disabilitas ya. Manusia yang hidupnya, tubuhnya sangat besar, macam raksasa, tidur pun di luar dia. Di atas atap itu dia bantalnya, lalu dia duduk saja di rumahnya itu. Sang ibu sangat sayang kepadanya, walaupun anak itu ada disabilitas, punya kekurangan. Tetapi akhirnya anak itu mampu membela sang ibu itu dari kejaran jin-jin di hutan itu. Nah, jadi memang saya ambil teori dari Furnival, masyarakat plural itu adalah masyarakat bineka. Masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih unsur atau tatanan sosial.
Mereka hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam politik tunggal. Samalah dengan kita di Sumatera ini. Furnipal memandang masyarakat plural Indonesia itu dapat terjerumus ke dalam anarki jika kita gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai. Jadi tidak mudah sebenarnya kita membangun multikulturalisme itu di dalam konteks bermasalah tadi. Ya. Jadi hal ini saya ingin mengambil 3 cerita ini tadi, 3 wilayah tadi ini, si Cupak dan si Gantang, si Serdang, si Jonaha, si Kelambai, dengan pendekatan teori estetika paradoks yang berisi tentang konteks berpikir kolektif. Manusia bukan bagian terpisah dalam sebagai subjek. Artinya apa? Di dalam diri manusia itu juga ada pro dan kontra. Ya, di dalam jiwa manusia itu juga ada pro dan kontra, ada yang jahat, ada yang baik. Jadi bagaimana kemampuan manusia itu mampu mengakomodasi kedua kutub yang berlawan ini sehingga dia mampu menyeimbangkan dirinya di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Itulah yang dimaksud dengan estetika paradoks ini. Jadi pendekatan estetika paradoks ini, kalau saya lihat ini ada pola kedua, itu adalah menang dan kalah. Siapa yang kuat dia menang, yang lemah dia kalah. Nah, ini diwakili oleh tokoh si Jonaha. Bagaimana si Jonaha tadi itu sebagai pemburu yang mengalahkan burung di hutan, menaklukkan orang di kampungnya itu dengan kecerdikannya. Jadi itu saya katakan dengan estetika paradoks pola 2 dia. Sedangkan pola cerita si Cupak dan si Gantang ini adalah persaingan di dalam kalah dan menang. Si Cupak ini adalah si adik, si Gantang ini ada si abang. Keduanya bersaingan mencari seorang putri raja yang disembunyikan oleh jin di hutan. Raja itu menjanjikan siapa yang mendapatkan sang putri akan dikawinkan kepada putrinya apabila dia laki-laki. Kalau dia perempuan akan dijadikan anak angkatnya sebagai adik sang putri. Ternyata si Cupak, sang adik tadi itu mampu menaklukkan jin di dalam sumur tua. Di situ disembunyikan sang putri. Sedangkan si Gantang, si abang, dia hanya melihat dari atas sumur saja. Begitu sang putri itu diangkat ke permukaan, ditangkap oleh sang abang, dibawa terus ke atas, lalu abang ini mengkhianati adiknya. Dipotongkannya tali gantungan si adik tadi, si Cupak tadi, sehingga si Cupak pun terjun kembali ke dalam sumur. Pikir si Gantang membopong sang putri, lalu dibawanya kepada raja, dan dialah menyatakan dialah yang telah menyelamatkan sang putri tadi. Tetapi dengan takdir Allah Yang Maha Kuasa, si Cupak berhasil melepaskan diri dari perigi yang dalam tadi, lalu dia berangkat ke raja, mengadukan halnya bahwa dialah yang mendapatkan sang putri. Nah, di sini raja dengan adilnya menghukum si Gantang, lalu si Cupak dihadiahkan sang raja untuk putrinya hingga mereka berkawin di situ. Nah, di sini pendekatan itu adalah pendekatan yang sifatnya polanya pola yang ketiga. Sedangkan pola estetika paradoks yang keempat itu bagaimana sang ibu si Kelambai ini berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar anak itu nanti selamat. Jadi sini ada hubungan antara vertikal dengan horizontal, antara hubungan Tuhan dengan hambanya. Nah, inilah tiga kriteria estetika paradoks tadi yang saya kupas dalam ketiga cerita ini tadi. Jadi dalam hal ini pemirsa yang budiman, jadi jelas bahwasanya kesimpulan cerita ini saya paparkan bahwasanya cerita jenaka berarti juga cerdik berakal dan tahu ilmu siasat. Nah, ini sudah diperankan oleh si Jonaha. Meskipun dia itu jenaka, melawak, humor, tetapi dia memiliki akal dan siasat. Bisa sekarang itu budaya dungu. Kedunguan itu juga adalah memiliki siasat.
Jadi banyak orang yang pura-pura dungu tetapi dia pintar. Ringkasnya cerita jenaka adalah cerita tentang tokoh yang lucu, menggelikan atau licik dan licin. Dari kebetulan promotor saya ahli Melayu, kemudian dia adalah ahli. Cerita jenaka juga lahir karena kecenderungan manusia yang suka berlebihan. Kebodohan manusia itu tercipta tokoh yang bodoh sekali, seperti si Mamorana Utu misalnya ya, atau si Jonah tadi. Kemunculan manusia muncul juga dalam tokoh-tokoh yang jenaka ini, misalnya Pak Jonah, mujur saja dia, dan panahnya yang bernama sakti itu dia bisa memburu burung tanpa dengan mulut saja. Kubunuh kau burung, kutembak, lalu kau mati. Tahu-tahu burungnya sudah sampai di rumah, dikatakannya. Kenapa? Sudah dipotong di sana sama ibu saya, padahal ayam piaranya dipotongnya. Jadi ada semacam siasat. Jadi dia mampu menaklukkan manusia di kampung itu dengan siasat. Jadi Mohon maaf, Bapak. Ya. Bapak, mohon maaf, waktu tinggal 1 menit, Pak. Ya, siap. Jadi terakhir kelicikan manusia itu misalnya si Gantang, tapi dikalahkan oleh kecerdikan si Cupa. Nah, hadirin yang budiman, simpulan cerita ini bahwasanya bagaimana kita mendayagunakan asas kebinekaan suku yang ada di Sumatera ini sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, membangun multikulturalisme yang mengedepankan kebersamaan dan kesamaan nasib manusia serta soliditas berbangsa. Saran-saran saya, marilah kita dokumentasikan semua folklore yang bercerita cerita jenaka ini sebagai literasi Indonesia, perluasan kesetikawanan sosial. Apalagi dalam saat sekarang ini kita mengalami semacam disintegrasi berbangsa. Baik, Pak. Waktu sudah Demikian habis, saya Pak. sampaikan, dan saya kembalikan kepada saudara pembantu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang langsung saja karena keterbatasan waktu, kita akan memasuki ke sesi diskusi. Sudah nantinya masing-masing pemateri akan mendapatkan 1 pertanyaan saja, mengingat waktu yang terbatas. Saya langsung saja ke pertanyaan yang ada di kolom chat, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama untuk Bapak Reza. Bapak Reza? Ya. Ya, saya bacakan, Pak. Mohon maaf. Bagaimana sikap yang ditunjukkan perempuan Sunda untuk menunjukkan jati dirinya agar dianggap setara dengan orang-orang Arab atau yang berbeda etnis dengannya? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Tito atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ya, mohon maaf tadi ini saya tidak tahu dari siapa. Terima kasih pertanyaan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks novel tersebut, dalam novel Fata Garut, memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa banyak sekali deskripsi-deskripsi stereotip itu yang diberikan kepada atau di pelabelan yang diberikan kepada perempuan Sunda begitu ya, baik secara eksplisit dalam narasi maupun eksplisit di dalam dialog-dialog antar tokoh yang perspektifnya itu bukan dari perspektif orang Sunda, tetapi dari Arab dan juga dari orang Eropa. Seperti apa saja? Pertama, ya perempuan Sunda itu memang secara fisik digambarkan cantik begitu ya, berarti kan baik. Tetapi di beberapa tempat yang lain stereotip yang melekat itu justru tidak lebih baik dari sekedar fisiknya, yaitu pertama, perempuan Sunda tuh mudah dikelabui begitu ya, makanya kalau misalnya ketemu orang Arab dia mudah sekali menikah lalu pada akhirnya selalu ditinggalkan begitu. Lalu yang kedua, selalu mau terlibat dalam berbagai urusan orang, dan ketiga selalu materialistis, artinya senang begitu ya dengan dengan harta benda dan lain sebagainya, sifatnya material. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunda dalam hal ini adalah tokoh Neng begitu ya, yang dikonstruksi sebagai tokoh utamanya. Nah, yang dilakukan oleh Neng justru adalah anti stereotip tadi begitu ya. Yang dilakukan oleh Neng tadi adalah pertama begitu ya, dia hadir begitu ketika dalam berbagai konflik gitu yang melibatkan Neng dengan orang lain. Misalnya konflik Neng dengan si tokoh Eropa gitu, Pandridic gitu yang akan menikahinya. Kemudian Neng ditampilkan sebagai sosok yang mendebat si orang Eropa tersebut begitu ya, dalam debat-debat yang di dalamnya berisi yang menunjukkan kalau Neng itu ternyata pengetahuannya pandai sekali begitu, satu hal yang tidak diprediksi sebelumnya oleh tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua begitu ya, Neng itu tidak seperti orang tuanya yang lebih mendepankan harta benda begitu. Dia tampil sebagai orang yang sebenarnya tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan berapapun harta benda yang diberikan oleh si Pandridic ini, saya tidak mau begitu. Lalu yang ketiga adalah Neng juga begitu, kalau di stereotipkan sebelumnya perempuan Sunda itu lemah begitu ya, lemah lembut gitu ya, mungkin di satu sisi baik tapi di sisi lain menjadi tidak baik.
Nah, Neng tampil sebagai sosok yang kuat dalam arti apa? Ketika dia kemudian mendapat tantangan bertubi-tubi begitu ya dari orang tuanya, dari di toko orang Eropa begitu ya, dia kemudian tampil untuk melawan begitu, melawan baik sikapnya maupun secara fisik gitu melawan. Jadi ditampilkan oleh tokoh Neng ini bahwa perempuan Sunda itu ternyata di luar dari stereotip yang kemudian dilekatkan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya Neng sebenarnya bisa ditiru begitu ya, bahwa itu adalah satu perlawanan begitu, bagaimana dia melawan stereotip-stereotip yang dilekatkan pada perempuan Sunda pada umumnya, sebagaimana ditunjukkan oleh teks tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke Mas Tito. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Semoga bisa merespon pertanyaan yang diberikan tadi. Ada masalah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya langsung bacakan kepada Mbak Ajeng. Pertanyaan dari Ibu Nuruzul Asnih Uni. Mbak Ajeng, apakah multikulturalisme dalam penceritaan novel tersebut menyebabkan konflik-konflik di antara para tokoh? Bagaimana mereka meminimalisir konflik yang mungkin terjadi di antara mereka? Silakan Pak, singkat saja. Baik, terima kasih Bu Nur Zulasni. Dalam novel Negeri Lima Menara, tidak disebutkan adanya konflik di antara penceritaan multikulturalisme tersebut. Jadi, karena di Pondok Madani itu diterapkan sistem konun atau aturan, jadi setiap tindakan-tindakan yang memicu konflik atau pertengkaran itu ada hukuman atau sanksi yang akan diterapkan kepada para sanksi tanpa pandang bulu. Jadi untuk hukuman jika terjadi pertengkaran itu termasuk ke dalam pelanggaran berat yang akan diberikan sanksi pemulangan. Maka dari itu di antara para santri yang berasal dari berbagai macam suku ini tidak terdapat konflik-konflik yang menuju kepada pergesekan antar suku seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas jawabannya. Kemudian kita tunggu lagi apakah ada yang ingin bertanya kepada Bapak Asep atau Bapak Sofwan. Baik. Saya apresiasi dengan Halo. di Sumatera Selatan, di Bengkulu dan di Jambi. Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas, bisa tolong diketikkan saja Bu, nanti saya bacakan. Ibu Octavia. Mohon yang mau bertanya mungkin bisa raise hand dulu biar kami Ya. tahu siapa yang mau bertanya, baru nanti mengaktifkan video dan suara. Mungkin saja. Baik, saya sambung lagi Bapak Ibu. Jika yang ada kita masih memiliki waktu kurang lebih 5-10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau mengetikkan di dalam kolom chat. Baik, saya bertanya. Ya Bu, silakan dari Ibu Octavia. Dari mana Bu? Dari Bangsa Provinsi Jawa Timur. Ya, Saya Bu. mau menanyakan kepada Mbak Ajeng ya, atau yang temanya multikulturalisme lah. Sebenarnya pertanyaan yang pertama adalah seperti apa model kehidupan multikulturalisme dalam kajian Mbak Ajeng maupun Bapak yang tadi itu. Perlu kita ketahui dalam multikulturalisme miliknya Biku Parek itu ada bermacam-macam multikulturalisme gitu. Ada namanya multikulturalisme, ada isolasionis ya, isolasionas, kemudian ada akomodatif, ada multikultural otonomis, kemudian ada kritikal, bahkan ada kosmopolitan. Nah, sekarang kalau memang kajiannya seperti itu kan kita tidak mengetahui bentuk atau model kehidupan multikultural yang dikaji. Nah, misalnya saja kita melihat pada aspek multikultural isolasionis gitu ya. Isolasi itu seperti apa bentuk multikultural mereka? Karena konsep dari multikultural itu sendiri adalah membutuhkan pengakuan. Mereka adalah berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari bentuk-bentuk itu. Jadi kalau bisa penelitian-penelitian tentang multikultural itu langsung ditegaskan gitu ya. Teorinya searah, kemudian teorinya itu sesuai. Contohnya seperti ini. Misalnya ada multikulturalisme. Maaf Bu Octavia,
karena keterbatasan waktu, Bu, singkat aja, Bu. Oke, pertanyaan saya, Mbak Ajeng ataupun Bapak yang satunya, bentuknya seperti apa? Apakah ada bentuk-bentuk, misalnya ada multikultural yang saya sebutkan tadi? Kalau hanya menyebutkan multikultural perbedaan, itu kita sudah tahu kalau itu perbedaan, kita berbeda pendapat, ada keanekaragaman dan sebagainya. Tapi kita harus menunjukkan seperti apa model-model itu. Seperti itu aja, Mbak Ajeng. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Mbak Okta atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan pandangan pengembangan multikulturalisme berdasarkan teori Robinson, karena penelitian saya menggunakan teori itu. Jadi, menurut Robinson itu ada 3 perspektif pengembangan multikulturalisme, yaitu yang pertama itu ada perspektif cultural assimilation, perspektif cultural pluralism, dan perspektif cultural synthesis. Dalam novel Negeri Lima Menara, multikulturalisme ini dapat dilihat dalam ketiga perspektif ini. Pada perspektif cultural assimilation pertama dapat dilihat melalui masuknya para santri dari berbagai penjuru Nusantara ke dalam sebuah kebudayaan inti, yaitu kebudayaan Pondok Madani. Lalu yang kedua, pada perspektif cultural pluralism dapat dilihat melalui pemertahanan identitas yang dilakukan oleh para santri. Misalnya melalui logat atau dialek yang masih kentara, meskipun mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Selanjutnya, perspektif yang terakhir itu ada perspektif kultural sintesis, yaitu dapat dilihat melalui penggambaran tokoh Said Jufri yang merupakan seorang keturunan bangsa Arab yang fasih berbicara medok Surabayaan. Seperti itu, Mbak Okta mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Saya sambung lagi, mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Asep, untuk Bapak Syafwan juga, Pak. Mohon maaf. 5 menit, Pak. Mengenai bentuk multikulturalisme ini kurang lebih seperti apa gitu, Pak? Ya, bagus sekali nih pertanyaan Ibu Jawa Timur. Dari Ibu Oktavia, Pak. Ibu Oktavia, Bu, ya, memang sejak kita kemerdekaan 45 itu memang tidak mudah merawat kebenekaan itu, Bu, ya. Itu terus terang aja. Lebih banyak kita itu bermain di bawah diplomasi politik yang sifatnya katakanlah formalitas. Tetapi dengan adanya memang kedua, meskipun negara kita konstitusional memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tapi masa kita masih mengalami dislokasi. Dislokasi itu artinya desorientasi, kehilangan pedoman kadang-kadang. Apa sebenarnya keragaman budaya itu bisa kita jauh dengan hanya sekedar dalam katakanlah slogan-slogan kebinekaan tadi itu, Bhinneka Tunggal Ika. Kadang-kadang ini tidak mudah. Kadang-kadang muncullah masyarakat yang ingin menekankan ketunggalan tadi dan uniformitas. Mereka mengatakan dia lebih hebat daripada yang lain. Padahal sebenarnya kalau kami di Sumatera ini, dengan adanya cita-cita jenaka yang mengalami suatu katakanlah ada stereotipe yang negatif maupun positif, ini semua suku ada di sini, ya kan? Tidak ada satupun kultur yang dominan di Sumatera ini. Tidak ada keunggulan kompetitif. Ya, keunggulan kompetitif itu tidak ada di Sumatera ini. Masing-masing memiliki menyadari tentang kelemahan masing-masing. Nah, dengan kelemahan masing-masing itulah mereka tuh menyatukan dirinya di dalam koalisi kultural dan yang sifatnya tadi adalah ini semacam kegotong-royongan tadi. Bahwa bagaimanapun pernah kita melihat di rumah-rumah penduduk Sumatera ini pun kadang-kadang di sebuah suku di Karo itu kadang-kadang mereka menyiapkan juga sajadah walaupun dia bukan orang Islam. Jadi kerukunan inilah yang harus kita ambil, bukan kerukunan di dalam umat beragama misalnya. Nah, jadi dalam hal ini juga bisa kita pertegas bagaimana khazanah-khazanah repertuar-repertuar yang terpendam di dalam budaya lokal Sumatera itu, jadi bisa kita jadikan menjadi satu tali sekeliling kita untuk masing-masing menyadari kelemahan kita. Marilah kita mencari kekuatan-kekuatan kita.
sehingga kita itu bisa menyatu di dalam koalisi yang lebih terpadu lagi. Jadi saya tidak masuk ke dalam istilah yang berkaitan tadi itu, ada yang sifatnya adalah multikultural yang berjenis, tetapi multikultural yang ada di Sumatera itu adalah multikultural yang sifatnya advokatif. Advokatif itu adalah pembelaan kita kepada budaya lokal kita, sehingga kita bisa memeliharanya dan bisa menjualnya di dalam pasar literasi kita di masa yang akan datang. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Syafwan Hadi atas jawaban yang terhadap pertanyaan disampaikan oleh Ibu Oktavia. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di sekarang sudah menunjukkan pukul 14.30. Kita sudah 3 menit melebihi dari apa yang kita jadwalkan. Sebelum sesi ini berakhir, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh materi dari seminar ini akan kami cetak menjadi proceeding. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, silakan mengisi daftar pesan melalui tautan yang sudah ada di dalam kolom chat. Baik, terima kasih. Kami mengingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi daftar presensi pada tautan yang telah diberikan. Kemudian pada sesi berikutnya, peserta kami persilakan untuk mengikuti sesi pada ruang Zoom pertama dengan topik peran penerjemahan dalam pemartabatan bahasa Indonesia. Kemudian di ruang Zoom 2 mengenai topik upaya alih wahana tradisi lisan di era digitalisasi. Mohon maaf, host, apakah linknya bisa dicantumkan di dalam kolom chat? Baik, sambil menunggu, saya akan membacakan sedikit ulasan mengenai apa yang telah disampaikan oleh para pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama dari Bapak Reza Sukma Nugraha mengenai novel Gadis Garut. Yang dapat kita tangkap adalah mengenai refleksi multikulturalisme dari segi etnisitasnya yang tergambar di dalam novel Gadis Garut tersebut. Kemudian pemateri kedua ada Mbak Ajeng. Yang dapat kita ambil adalah mengenai bentuk-bentuk multikulturalismenya yang terdeskripsikan ke dalam 3 bentuk perspektif multikulturalnya. Kemudian ada Bapak Asep yang mengangkat mengenai sastra lisan, legenda Telaga Warna. Di dalam pemaparannya beliau menyampaikan mengenai nilai-nilai positif dan juga nilai-nilai negatif dari sastra lisan tersebut. Kemudian ada Bapak Sofwan Hadi mengenai multikulturalisme sastra lisan Sumatera Utara bercorak jenaka. Kita juga bisa mengambil nilai bahwa bahkan di dalam nilai-nilai dalam cerita-cerita jenaka pun kita masih mendapatkan bentuk-bentuk multikulturalisme yang cukup beragam. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan bergabung pada sesi berikutnya, link sudah diberikan di dalam kolom chat. Saya ulangi lagi, ruang Zoom habis ini berarti full blown. Saya ulangi lagi, ruang Zoom pertama mengenai topik peran penerjemahan dalam pemartabatan bahasa Indonesia. Kemudian ruang Zoom kedua mengenai topik upaya alih wahana tradisi lisan di era digitalisasi. Bapak dan Ibu dapat bergabung melalui link yang sudah diberikan. Kemudian sesi ini telah selesai. Saya selaku moderator pada sesi ini mengucapkan terima kasih atas antusias dan partisipasi dari para peserta dan narasumber sekalian. Saya memohon maaf jika terdapat salah dan khilaf selama memandu sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.